Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini pertemuan kelima setelah kemarin pas di pertemuan keempat kita melakukan tes unit 1. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang integral lipat 2. Sebenarnya ini adalah tentang integral, tapi hari ini kita lebih fokus bahas integral lipat 2. Minggu depan kita bahas tentang integral lipat 3. Dan minggu ke-6, pertemuan ke-7, kita bahas tentang faktor Jacobian. Dan pertemuan ke-8, kita UTS. Oke. Adapun sub CPMK kita yaitu capaian pembelajaran. Setelah mempelajari ini, mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik integral lipat dalam menyelesaikan permasalahan matematika fisika dan permasalahan real fisika yang relevan. Dengan indikatornya ada 4, yaitu kemampuan memahami integral, ketepatan memecahkan permasalahan integral, kemudian ketepatan memecahkan permasalahan integral lipat 2, dan ketepatan memecahkan permasalahan penerapan integral lipat 2. Oke. Kita masuk pendahuluannya terlebih dahulu. Kalau minggu sebelum-sebelumnya kita bahas tentang turunan parsial, hari ini kita bahas tentang integral, di mana integral itu adalah lawan dari turunan atau anti diferensial. Lambangnya, ya pasti teman-teman tidak asing lagi ya dengan lambang integral seperti apa ya, seperti inilah. Kalau saya pribadi nyebutnya seperti cacing, oke. Dan integral itu terdiri dari dua. Ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Kalau integral tak tentu, berarti dia tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Dan dia tidak memiliki daerah asal dan daerah hasil. Nah, ini adalah persamaan umumnya. Di sini adalah ada integral fx dx sama dengan fx ditambah c, konstanta. Yang kedua, integral tentu. Integral tentu ini memiliki batas atas dan batas bawah, digunakan untuk menghitung luas di buah kurva dengan batas tertentu atau menghitung volume benda jika diputar. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Di sini ada integral dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, fx dx. Berarti ini sama dengan fx integral dengan batas bawah A, batas atasnya B, fb dikurang FA nantinya. Nanti setelah diintegralkan, kita masukin nilai FB dan FA-nya. Sifat-sifat dan rumus integral itu, yang pertama, integral dari K fx dx, berarti K ini adalah konstanta, konstantanya bisa kita keluarkan, berarti nanti dapat kita tulis seperti ini ya, K integral dari fx dx. Yang kedua, seperti ini, integral dari fx tambah kurang gx dx, berarti dapat kita pisah satu-satu, yaitu integral fx dx ditambah kurang integral gx dx. Dan yang ketiga, integral tentu, yaitu integral dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, fx dx, itu sama juga dengan min, tapi batas atas dan batas bawahnya kita balik, yaitu B ke A, fx dx. Ini sifat-sifat dan rumus integral. Yang keempat, yaitu ada integral dengan batas A ke A, fx dx, berarti itu hasilnya sama dengan 0. Karena nanti kan kita akan masukin batas atas dan batas bawah, dikurangin ya, pasti hasilnya 0. Kemudian yang kelima, ada integral dari A ke P, fx dx tambah P ke B, fx dx, sama dengan ini. Karena di sini P, berarti itu sama juga dengan integral dari A ke B, fx dx. Oke. Dan yang keenam, integral dari A ke B, fx plus minus gx dx sama dengan ini bisa dipisah menjadi integral dari A, B, fx dx ditambah dengan integral dari A ke B, tapi di sini ada f dikali g, x, dx. Ini sifat-sifat dan rumus integral. Kemudian kita lihat rumus dasar integral itu seperti apa. Yang pertama, integral dari dx sama dengan x tambah c. Dx berarti itu x tambah c. Kemudian integral dari xn pangkat x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1, xn tambah 1 tambah c. Jadi integral ini kebalikan dari turunan. Kalau turunan kan kalau diturunkan pangkatnya berkurang, kalau integral pangkatnya bertambah. Kemudian dia seperti ini notasinya. X pangkat n berarti 1 per n tambah 1,
X N tambah 1. Di sini kan X pangkat N aja, di sini jadi X N tambah 1. Yang ketiga, AX pangkat N dx, di mana A di sini adalah konstanta, berarti sama kayak tadi, berarti A per N tambah 1, X pangkat N tambah 1 tambah C. Di sini kenapa tidak ada A? Kan di depan si X ini ada konstanta 1, makanya di sini 1. Kalau di sini kan ada konstanta A, berarti A per N tambah 1, XN tambah 1 tambah konstanta C. Yang keempat, Kx dx sama dengan Kx tambah C. Bedain ya, kalau di sini dx aja, kalau dx aja dia X, kalau dia K dx berarti Kx tambah C. Kemudian yang kelima ada 1 per X dx, berarti sama dengan ln X tambah C. Yang keenam, integral dari A pangkat X itu sama juga dengan AX per ln A tambah C. Dan yang ketujuh, integral dari epsilon X dx berarti E pangkat X dx sama dengan E pangkat X tambah C. Berarti kalau integral dari E pangkat X tetap sama. Oke. Contoh soal agar gampang memahaminya. Yang pertama, integral dari 2x tambah 5. 2x tambah 5 berarti di sini ada konstanta 2. Di sini x-nya pangkat 1 berarti 1 tambah 1 x. X-nya di sini pangkat 1 ditambah 1, sedangkan di sini 5 konstanta diintegralkan jadinya 5x ditambah c sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah c. Ini masih bisa dipahami ya. 2 per 2 tambah 1, 2 per 1 tambah 1, 2, 2 per 2, 1. Tinggal di sini x kuadrat tambah 5x tambah c. Untuk contoh soal yang kedua, 1 per x pangkat 3 dx. X pangkat 3-nya kita naikkan ke atas, jadinya x pangkat min 3. X pangkat min 3 berarti 1 per min 3-nya turun, min 3 tambah 1, X pangkat min 3 tambah 1 tambah C sama dengan min 1 per 2 X pangkat min 2 tambah C. Atau itu sama juga dengan min 1 per 2X kuadrat tambah C. X pangkat min 2-nya kita turunkan menjadi 2X pangkat 2 tambah C. Contoh yang ketiga, ini adalah integral tentu. Sebenarnya sama aja sih integral tentu dan tak tentu, cuman kalau di integral tentu nanti pengoperasiannya sama, cuma nanti di integral tentu kita tambahin batas gitu. Di sini integral dari batas bawahnya min 1, batas atasnya 2, x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 8x tambah 2 dx. Sama dengan, ini kan kalau kita integralkan 1 per 3 tambah 1, berarti 1 per 4 x pangkat 4. Di sini 6 per 3 tambah 2 tambah 1, 3, berarti 6 bagi 3, 2 x pangkat 3. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. 1 per 4, x pangkat 4 dikurang, ini kan 2 x pangkat 3 kan ini dari sini. Ini kalau diturunkan berarti 6 per 3 x pangkat 3 jadinya 2x pangkat 3. Ini juga 8 ini kalau kita di sini kan ada x pangkat 1 nih. Berarti x pangkat 1 jadinya 2, 8 bagi 2 4, 4x kuadrat. Di sini ada 2 saja, diturunkan terhadap dx, berarti hasilnya 2x. Nah, di sini ada batas min 1 dan 2. Sekarang kita masukin dulu batasnya, yang pertama min 2 dulu yang kita masukin. Kita ganti x-nya dengan 2, maaf ya. Dengan 2 bukan min 2, dengan 2 berarti 1 per 4, 2 pangkat 4 dikurang 2 dikali 2 pangkat 3. Kemudian 4 dikali 2 pangkat 2, kemudian 2 dikali 2. Setelah itu baru kita masukin batas yang min 1. Batas yang min 1 berarti sama, kita ganti x-nya dengan min 1. Berarti 1 per 4, x-nya diganti dengan min 1 pangkat 4, min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 2, dan min 1. Kemudian dicari matematisnya seperti biasa. 2 pangkat 4 berarti 16, 16 bagi 4, 4. 2 pangkat 3, 8, 8 kali 2, 16. 2 pangkat 2, 4, 4 kali 4, 16. Ditambah 4. Kemudian yang ini juga min 1 pangkat 4, berarti positif nantinya ya. Jadi 1 per 4. Di sini min 3, min 1 kali min 2 plus 2 jadinya. Di sini min 1 kali min 1, 1 kali 4, makanya jadinya plus, dan ini jadinya minus. Nanti didapatkan hasil akhirnya 3 per 4. Kira-kira seperti itu untuk
integral biasa. Ini berarti integral, satu integral ya. Nanti kita lihat integral lipat 2. Next, kita lihat integral lipat 2. Integral lipat 2, persamaan umumnya seperti ini. Berarti ada integral dengan batas bawah x1, x2. Terus ada integral lagi dengan batas bawahnya y1, batas atasnya y2. F, xy, dy, dx. Nah, di sini sudah kelihatan kan? Kalau di yang tadi, di sininya cuma dx aja, atau nanti dy saja, atau dz. Nah, kalau ini udah ada dua, ada dy, ada dx. Nah, aturan integralnya, yang pertama kita integralkan dulu dia terhadap y. Setelah itu, ketika kita mengintegralkannya terhadap y, kita menganggap x itu konstan. Setelah itu, hasilnya kemudian kita integralkan lagi terhadap x. Jadi, dua kali pengintegralannya. Kita integralkan terhadap y dulu, nanti hasilnya kita integralkan lagi terhadap x. Contohnya seperti ini. Integral dari x sama dengan 0, kemudian dengan batas atasnya x sama dengan 1, kemudian integral keduanya y sama dengan 2, batas bawahnya batas atasnya y sama dengan 4, dari 3x dy dx. Berarti kita integralkan dulu dia terhadap y. Kita integralkan terhadap y berarti 3x. Integral dari 3x dy berarti kita dapatkan 3x y. Kemudian kita masukin batas atas dan batas bawahnya. Kita masukin batas bawahnya 2, batas atasnya 4, tapi di sini masih ada dx. Oke. Jadi ini kita integralkan dulu terhadap dy saja. Ini aja dulu yang kita integralkan. Jadi ibaratnya kayak gini jadinya nanti. Integral dari 2, 4, kemudian 3x dy. Nah, ini dulu yang kita integralkan terhadap y, terhadap dy. Kalau kita integralkan dia terhadap dy kan kita dapatkan 3x y. Kemudian masukinlah batasnya dari 2 ke 4. Nah, ini dia kan, ini dia. Setelah itu kita ganti y-nya dengan 2. Kita ganti y-nya dengan 2 dan 4. Kita masukin dulu batas atasnya, berarti 3x kali 4 kurang 3x kali 2 batas bawahnya. Dan kita dapatkan nanti hasilnya integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 1 dari 12x kurang 6x dx. Nah, ini baru kita integralkan lagi dia terhadap x. Berarti ini kalau kita integralkan terhadap x, ini kan 12 bagi 2 x kuadrat kan, ini dia. Jadi hasilnya nanti 2, kenapa jadi 6x dx. Oh, ini udah dikurangin ya. 12x kurang 6x berarti jadinya 6x. Oh, ini salah berarti nih. Sorry. Berarti ini kita kurangkan dulu. Kita kurangkan dulu ini, berarti jadinya 6x dx. Barulah ini kita integralkan. Berarti 6x diintegralkan berarti 6 per 2 ya. 2x kuadrat berarti didapatkan 3x kuadrat. Kemudian kita masukin batasnya 0 dan 1. Kita masukin dulu batas atasnya 1, berarti 3 kali 1 kuadrat kurang 3 kali 0 kuadrat sama dengan 3. Ini hasil akhirnya. Berarti ada 2 kali pengintegralan yang dilakukan. Next, contoh soal yang kedua. Berarti di sini, silahkan teman-teman perhatikan. Di sini kita punya integral di mana integral yang satunya batas bawahnya itu terdiri dari variabel yaitu 2y. Kalau tadi kan batas atas dan batas bawah kita angka ya, dua-duanya konstanta. Jadi kalau batas atas dan batas bawahnya kedua-duanya angka, kita bisa bebas memilih mau mengintegralkan terhadap x dulu atau terhadap y dulu. Cuman kalau kita ketemu dengan kasus seperti ini di mana integral kita itu terdiri dari variabel, maka kita integralkan dulu dia yang terhadap yang memiliki variabel. Di sini kan x-nya memiliki variabel, jadi kita integralkan dulu dia terhadap x. Berarti di sini
kita integralkan terlebih dahulu integral dari X sama dengan 2Y sampai atas-atasnya 4 dari dx. Nah, kalau kayak gini kan hasil integralnya itu X dengan batas 2Y sampai 4. Jadi ini dia kan, X dengan batas 2Y sampai 4. Yang pertama, masukin batas atasnya dulu 4, berarti 4. Yang kedua, masukin batas bawahnya 2Y, dikurang 2Y dy. Berarti nanti didapatkan hasil akhirnya seperti ini. Nah, kemudian yang ini kita integralkan sekali lagi terhadap Y ini. Kita integralkan dia terhadap Y. Berarti nanti hasilnya, hasil integral ini 4 diintegralkan terhadap dy, berarti 4Y dikurang ini 2Y dy, berarti 2 per 2 Y kuadrat, berarti Y kuadrat. Dengan batas atas dan bawah 0 dan 2. Masukin dulu batas atasnya, ganti Y-nya dengan 2, itu dengan nilai batas atas. 4 kali 2 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 0 dikurang 0. 0 pangkat 2, berarti nanti didapatkan hasilnya 8 kurang 4 sama dengan 4. Nah, itu bedanya. Jadi, mau mengintegralkan terhadap X sama Y, selama batas atas dan batas bawahnya itu konstanta ya bebas. Mau X dulu, mau Y dulu, terserah. Tapi kalau batas atas dan batas bawah kita terdiri dari variabel, seperti contoh soal yang ini, berarti selesaikan dulu integral yang mengandung variabel. Oke. Jadi urutan pengintegrasiannya itu lakukan integrasi paling dalam dan diikuti berturut-turut makin ke luar. Nanti kan ini dalamnya kan dx, berarti terhadap dx dulu, terluarnya dy. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penerapan integral lipat 2. Yang pertama yaitu kita bahas dulu penerapan integral lipat 2 pada luas bidang. Pada luas bidang ini kita simbolkan dengan A, yaitu A sama dengan integral dari dA. Integral dari dA dengan batas atas dan batas bawahnya seperti ini. Di sini ada dy, dx. Karena yang di dalam itu dy, berarti di sini y ya. Atau bisa juga seperti ini, tapi dx dy, karena di dalamnya dx, berarti ini adalah x. Nanti untuk pengintegralannya berarti dimulai dari yang dalam dulu. Biasanya di sini kita harus menentukan dulu, tidak seperti soal yang sebelumnya yang sudah diketahui batas atas dan batas bawahnya. Di sini nanti kita harus mencari dulu batas atas dan batas bawahnya berapa. Seperti contoh kita. Di sini ada tentukan luas daerah A yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X tambah 2 dan Y sama dengan X kurang 2. Dan dengan cara integral lipat 2. Nah, di sini kan sudah ada dua kurva nih, kurva Y min X tambah 2 dan Y sama dengan X kurang 2. Di sini kita sudah mendapatkan batas untuk Y-nya. Dan yang harus kita cari sekarang yaitu batas untuk nilai X-nya. Untuk batas X, jadi sketsa diagram kita seperti ini. Untuk bikin ini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi online. Ini saya bikinnya juga online, nanti saya kasih linknya. Daripada mikirin garis Y sama dengan min X tambah 2 itu seperti apa, ya udah nanti bikin online saja. Dan batas integral yang kita peroleh dari dua kurva ini yaitu X-nya, untuk batas X-nya, X1 sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 2, sedangkan batas Y-nya, Y1-nya X kurang 2, berarti dari sini ya. Kemudian Y2-nya min X tambah 2. Dari mana kita dapatkan X ini? X itu kita dapatkan dari persamaan garis. Jadi di sini teman-teman harus ingat lagi persamaan garis. Nah, karena di sini sudah diketahui dua kurva, berarti untuk mencari titik potong itu, kita dapat menggunakan titik potong ini, kita dapat menggunakan persamaan Y1 sama dengan Y2, yaitu X kurang 2 sama dengan min X tambah 2, X tambah X sama dengan 2 tambah 2, 2X sama dengan 4, maka kita dapatkanlah X-nya sama dengan 2.
Berarti dari sini ke sini kita dapatkan batas X-nya itu dari 0 sampai 2. Oke, ini gambarnya versi lebih besarnya. Jadi kan batas X-nya itu 0 dan 2. Kemudian batas Y1-nya X kurang 2, Y2-nya min X tambah 2. Nah, setelah kita dapatkan batas-batas ini, baru kita bisa mengintegralkannya. Jadi, karena yang mengandung variabel di sini Y, berarti kita integralkan terlebih dahulu terhadap Y. Oke? Nah, kita integralkan dulu yang ini, yang Y ini. Berarti nanti adalah ini ya, Y dengan batas bawah X kurang 2, batas atasnya min X tambah 2, dx. Masih ada dx. Kita integralkan, berarti ini untuk batas X. Ini kan udah kita integralkan nih, tinggal masukin. Kita ganti Y ini dengan min X tambah 2 dulu, ini dia. Kemudian dikurang dengan batas bawahnya X kurang 2, berarti ini min X kurang X, berarti min 2X. 2 kurang 2 tambah, berarti min 2x tambah 4 dx. Nah, sekarang ini lagi yang akan kita integralkan. Ini kita integralkan, didapatkan hasilnya seperti ini. Min x kuadrat ditambah 4x dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2, ganti x-nya dengan 2 dan 0, didapatkanlah nanti nilainya 4. Sebenarnya untuk integralnya nggak terlalu susah sih, yang susah itu nanti mencari batas bawah dan batas atasnya. Ini kebetulan yang diketahui kurva ya. Kalau kurva kita hanya mencari titik potongnya. Kalau yang diketahui titik nanti gimana? Kalau yang diketahui titik ya teman-teman harus ingat lagi persamaan mencari apa? Mencari titik potong. Kalau yang diketahui 2 titik berarti Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini kasus jika yang diketahui adalah 2 titik. Kita pakai persamaan ini untuk mencari batas atas dan batas bawahnya. Kalau ini kan kebetulan yang diketahui 2 kurva, yang kita cari hanya titik potongnya, karena salah satunya sudah diketahui titik batasnya. Oke. Selanjutnya, kita lihat penerapan integral lipat 2 pada massa suatu plat atau lempengan. Nah, sebenarnya hampir sama dengan yang tadi untuk persamaannya, cuman bedanya di sini kita menambahkan adanya rho XY. Kalau tadi kan langsung integral dari dA saja. Kalau di sini ada penambahan perkalian yaitu rho XY dA. Kemudian ininya hampir sama, cuma di sini jadinya rho XY dy dx. Kalau pada luas kan langsung dy dx saja. Ini aja sih perbedaannya di sini ya. Letak perbedaannya di sini. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Tentukan massa plat yang berbentuk seperti gambar contoh di atas, seperti gambar yang tadi ya, seperti gambar grafik yang tadi. Jika rapat massanya adalah, tapi di sini diketahui rapat massanya rho XY-nya itu X tambah Y. Berdasarkan grafik yang tadi, kita kan sudah dapat batas X1 dan X2 itu 0 sampai 2, dan batas Y-nya itu, Y1 sampai Y2-nya itu seperti ini. Nah, setelah itu kita masukin aja ke persamaan yang ini. Cuman di sini kan ada tambahan, yaitu ada rho XY-nya itu X tambah Y. Jadi kita susun. M sama dengan integral dari batas bawahnya 0 sampai 2, kemudian kemudian integral dari Y sama dengan batas bawahnya X kurang 2 sampai min X tambah 2. Nah, ini kan persamaannya kayak gini nih, rho XY. Rho XY kita tuh kan XY, X tambah Y. Berarti dibikinkan di sini X tambah Y, dy, dx. Karena di sini yang memiliki variabel itu adalah Y, berarti kita integralkan dulu terhadap Y. Sehingga persamaan kita tuh jadinya X tambah Y dy ini kan kalau kita kalikan satu-satu, berarti kan jadinya X dy tambah Y dy. X dy kalau kita integralkan jadinya XY. Sedangkan Y dy kalau kita integralkan jadinya setengah Y kuadrat. Dengan batas bawahnya X kurang 2 dan batas atasnya min X tambah 2. Oke, sekarang silahkan masukkan batas atas dan batas bawah ini ke Y. Kita ganti ke Y. Nah, kemudian
Setelah kita masukin batas atas dan batas bawahnya, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Min 2x kuadrat tambah 4x dx. Nah, setelah itu, baru kita integralkan lagi dia terhadap x. Kalau ini kita integralkan terhadap x, berarti kan jadinya min 2 per 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat. Masukin batas bawah x-nya itu 0, batas atasnya 2. Kemudian silahkan ganti x-nya dengan 2. Kemudian dikurangkan dengan x-nya sama dengan 0. Didapatkan hasilnya seperti ini. Min 16 per 3 tambah 8 sama dengan 8 per 3. Untuk langkah lengkapnya silakan teman-teman lengkapi. Ini kan belum saya jabarkan. Silakan teman-teman jabarkan sendiri sampai mendapatkan hasilnya seperti ini. Itu aja sih bedanya antara massa suatu plat dan luas. Ditambahkan dengan ini row-nya. Oke. Selanjutnya, penerapan yang ketiga yaitu penerapan integral lipat 2 pada titik pusat. Pada titik pusat ini berarti kita akan menentukan titik X dan Y-nya. Nah, di sini persamaannya seperti ini. Jadi kalau X PM-nya itu integral dari X rho dA per integral rho dA. Di sini berarti ada X-nya, sedangkan untuk titik Y-nya yaitu integral Y rho dA per integral rho dA. Contoh soalnya, tentukan koordinat titik pusat massa dari suatu lempeng yang terletak pada bidang XY dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian ada garis X sama dengan 0, ada garis X sama dengan 1, dan rapat massanya konstan. Apa artinya dari yang diketahui ini? Berarti kita sudah dapatkan Y2-nya X kuadrat, X1-nya 0, X2-nya 1, berarti Y1-nya sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita tinggal masukin aja ke persamaan yang ini, berarti karena row-nya konstan, berarti kita bisa keluarkan row-nya, karena row-nya konstan kita keluarkan, tapi karena dia di bawahnya juga per row, berarti bisa dicoret ya. Oke, kemudian integral dari X sama dengan 0, batas atasnya 1, ini Y sama dengan 0, batas atasnya X kuadrat, ini tadi kan, ini yang pertama, X, dA itu adalah dy dx, X dy dx per dy dx. Nah, kita integralkan yang pertama terhadap Y, berarti X dy, berarti XY kan, XY, kemudian dy saja, integralnya Y, silahkan silahkan ganti nilai Y-nya dengan X kuadrat dan 0. Ini ganti juga nilai Y-nya dengan X kuadrat dan 0. Kita dapatkan Y-nya kan X kuadrat. X kuadrat kali X didapatkan X pangkat 3. Di sini Y saja X kuadrat. Nah, batas bawahnya kan 0. Jadi nggak perlu dituliskan langsung 0. Nah, ini lagi nanti akan kita integralkan lagi terhadap X. Kalau ini kita integralkan terhadap X, berarti kan 1 per 4 X pangkat 4. Ini X kuadrat 1 per 3 X pangkat 3. Silahkan ganti X-nya dengan 1, X-nya dengan 1. Dapatkanlah hasilnya nanti 3 per 4. Itu untuk titik X. Sedangkan untuk titik Y-nya sama dengan yang tadi. Di sini row-nya bisa kita coret. Berarti di sini kan bedanya kalau di sini tadi X, di sini adalah Y. Y dy, kalau Y dy diintegralkan kan hasilnya setengah Y kuadrat. Ini kan tetap ya, sama kayak yang tadi. Dy dx berarti di sini Y. Y-nya ganti dengan X kuadrat, berarti X. Y-nya diganti dengan X kuadrat, berarti X kuadrat dikuadratkan, didapatlah X pangkat 4, setengah X pangkat 4 dx. Ini adalah X kuadrat dx. Ini kita integralkan lagi terhadap X yang ini. Berarti setengah X pangkat 4 diintegralkan terhadap dx, didapatkan 1 per 10 X pangkat 5. Yang di bawahnya tetap 1/3 X pangkat 3. Ganti X-nya dengan 1. Berarti ini 1 per 10. 1 per 10 per 1 per 3. Ini kalau dikalikan hasilnya 1 per 10 kali 3 per 1. 3 per 10 ya? 3 per 10. Kalau ada yang salah saya matematisnya silahkan dicek lagi ya.
Kemudian penerapan yang keempat, yaitu pada momen inersia. Pada momen inersia I, momen inersia itu adalah perkalian antara persamaan momen inersia itu kan ini I sama dengan ml kuadrat, ini L ya, mr kuadrat biasanya persamaannya. Jadi momen inersia I dari suatu titik massa terhadap suatu sumbu tertentu dihitung dengan cara mengalihkan massa dengan jarak tegak lurus dari titik massa ke sumbu tersebut, yaitu I sama dengan ml kuadrat. Kalau pada SMA biasanya dikenal persamaan itu I sama dengan mr kuadrat. Jadi untuk IX-nya itu sama dengan integral dari Y kuadrat dm, sama juga dengan Y kuadrat rho dA, dm itu sama dengan rho dA, atau dA itu kan integral lipat 2, berarti jadinya integral lipat 2 dari Y kuadrat rho dx dy. Ya, ini versi kalau kita mau nulis satu integral aja seperti ini, tapi artinya kalau versi panjangnya seperti ini. Sedangkan untuk Y-nya, ini kebalikan ya. Kalau dia IX berarti Y kuadrat, kalau dia IY berarti X kuadrat dm sama dengan integral dari X kuadrat rho dA atau integral lipat 2 dari X kuadrat rho dx dy. Dimana untuk IZ-nya nanti, di sumbu Z-nya itu IX ditambah IY. Contoh soalnya, tentukan momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y dari sebuah plat yang terletak pada bidang XY dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, kemudian Y sama dengan 0, dan X-nya sama dengan 1, dan rapat masanya XY. Berarti di sini kita dapatkan batas Y-nya itu dari 0 sampai X kuadrat, batas bawahnya 0, batas atasnya X kuadrat, kemudian ada X sama dengan 1, berarti X2-nya 1, X1-nya 0. Dan rho-nya X, Y. Tinggal kita masukkan saja ke persamaan yang tadi. Berarti untuk IX, berarti Y kuadrat, rho dy dx, Y kuadrat, rho-nya ganti dengan XY. Berarti seperti ini jadinya XY pangkat 3 dy dx. Kita integralkan dulu terhadap Y. XY pangkat 3 dy, berarti jadinya 1/4 XY pangkat 4. Masukin batas atasnya 0 dan X kuadrat. Jadinya Y pangkat 4 dikuadratkan jadinya Y pangkat 4, Y-nya kita ganti dengan X kuadrat, berarti X kuadrat dipangkatkan 4 jadinya X pangkat 8 dikali X jadinya X pangkat 9. Oke, kemudian dx diintegralkan terhadap dx, X pangkat 9 diintegralkan jadinya 1/40 ya. X pangkat 9 kan 1/10 dikali 4, 1/40, berarti X pangkat 10/40. Masukin batas bawahnya 0, batas atasnya 1, ganti X-nya dengan 1, didapatkan hasilnya 1/40. Ini untuk IX, sedangkan untuk Y-nya, X kuadrat, rho dy dx, X kuadrat, masukin ganti rho-nya dengan ini, berarti XY, berarti X pangkat 3Y dy, X pangkat 3Y dy diintegralkan terhadap Y ya. Y-nya di sini cuma 1, berarti 1/2 X pangkat 3 Y kuadrat. Ganti Y kuadratnya dengan X pangkat 2, berarti X pangkat 4 dikali X pangkat 3, jadinya X pangkat 7. Setengah X pangkat 7 diintegralkan lagi, jadinya X pangkat 8/16. Dimasukin 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 1, silahkan dilanjutkan. Oke. Oke, contoh selanjutnya, di sini ada soal tentang luas bidang. Hitunglah integral dari 2x 3y dA, di mana A adalah sebuah segitiga yang titik sudutnya 0,0, 1,1, dan 2,0 dalam bidang XY. Jadi ada tiga titik. Jadi titik-titik ini nanti teman-teman susun sehingga dapat teman-teman bisa bikin bidangnya nanti. Nah, di sini untuk menjawabnya kita mempunyai dua penyelesaian, kita punya pilihan. Apakah kita mau mengintegralkannya terhadap X dulu, baru terhadap Y, atau terhadap Y dulu, baru terhadap X. Ingat lagi pesan saya tadi,
Untuk pengintegralan yang pertama, integralkan dulu yang batasnya mengandung variabel. Oke. Sekarang, untuk menentukan bentuk mana yang dapat kita pilih, kita analisis dulu batas integral segitiganya. Jadi, dengan 3 titik tadi, setelah kita bikin gambarnya, 0,0 itu di sini, 1,1 itu di sini, dan 2,0 itu di sini, dan kita dapatkan kan segitiganya seperti ini. Kalau kita bikinkan garisnya, ada garisnya seperti ini. Tapi kita tidak tahu nih garis ini nilainya berapa. Di sini kan sudah saya bikin nih X1 sama dengan Y, sedangkan X2 sama dengan Y tambah 2. Itu nantinya yang akan jadi batas-batas kita. Bagaimana cara kita menentukan garis ini? Bagaimana cara kita menentukan garis ini? Kita dapat menggunakan persamaan garis dengan 2 titik. Jadi, untuk menentukan garis yang ini, kita dapat menggunakan titik 1,1 dan 0,0. Sedangkan garis yang ini ke sini, kita dapat menggunakan titik 1,1 dan 2,0. Ingat tadi kan saya sudah memberikan rumus di awal, yaitu X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Nah, persamaan itu yang kita gunakan untuk menentukan titik-titik ini. Kalau untuk Y mah kita sudah bisa melihatnya dari grafik, dari kurvanya. Kalau untuk titik Y itu pasti dari 0 sampai 1 untuk Y. Tapi untuk X kita kan nggak tahu. Di sini kan ada 3 batasan. Kita nggak tahu untuk titik X-nya gimana. Nah, makanya untuk mendapatkan, ini kan di sini saya sudah bikin X1-nya itu sama dengan Y, X2-nya itu sama dengan min Y tambah 2. Datangnya dari mana? Datangnya itu dari sini. Kita gunakan persamaan yang ini. X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Yang pertama kita cari adalah garis yang ini dulu. Kita mau membuktikan benar nggak garis ini itu adalah X1 kurang Y. Jadi kita masukkan X1-nya 0 per X2-nya 1. X2-nya 1 ya, X1-nya tadi 0, sama dengan Y dikurang Y1-nya itu 0, Y1-nya itu 0, Y2-nya itu 1, ini kan Y2-nya itu 1, di sini nih 1, Y1-nya 0, berarti X per 1 sama dengan Y per 1, kita dapatkanlah nilai X itu sama dengan Y. Berarti untuk garis yang pertama, kita bisa simpulkan kalau X1-nya itu sama dengan Y. Untuk garis yang kedua ini, kita dapatkan nanti X2-nya sama dengan min Y tambah 2. Dari persamaan seperti ini juga. Berarti kalau kita bikinkan X dikurang X1-nya berarti 1 ya. 1 per X2-nya nanti berarti 2 kurang 1 sama dengan Y dikurang Y1-nya berarti 1. Y2-nya berapa? Y2-nya berarti 0. Ya kan? 0 di sini. Ini kan 0. Y-nya dikurang Y1-nya 1. Berarti X kurang 1 per 1 sama dengan Y kurang 1 per min 1. Silakan diselesaikan, nanti didapatkan X2-nya seperti ini. Nah, setelah didapatkan X1 dan X2 seperti ini, dan Y-nya adalah ini, menurut teman-teman kita pakai cara yang mana? Kita mau mengintegralkannya dulu terhadap Y atau terhadap X terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman salah pengintegralan, nanti tidak akan didapatkan hasilnya. Tidak akan didapatkan hasilnya berupa konstanta, pasti dalam bentuk variabel lagi. Nah, berhubung di sini kita sudah lihat yang memiliki variabel itu adalah X, berarti kita integralkan dulu dia terlebih dahulu terhadap X. Baru kita integralkan dia terhadap Y. Itu pilihan yang kita putuskan akhirnya setelah kita melihat batas-batasnya. Untuk hasilnya, silahkan lanjutkan sendiri. Ini kan saya sudah bantu ya, nyari sampai mendapatkan batas-batasnya. Untuk pengintegralannya, seperti biasa, silahkan dilanjutkan sendiri. Kesimpulannya,
Agar diperoleh hasil akhir berupa konstanta, maka batas integral luar atau yang diselesaikan terakhir harus dipilih yang batas bawah dan batas akhirnya merupakan konstanta. Sedangkan untuk batas integral dalam, yang dikerjakan mula-mula dipilih batas atas dan bawahnya yang merupakan suatu fungsi atau yang memiliki variabel. Oke, itu kesimpulannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.